Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Arya Ramadan dan dua teman saya, Citra Nur Aprianti Husna dan Yunita Rahman. Kami berasal dari kelompok 10 dan kami akan memaparkan materi tentang aksiologi ilmu. Pengertian: aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi berasal dari kata Yunani aksion, yang berarti nilai, dan logos, teori, yang berarti teori yang dapat dinilai. Aliran-aliran aksiologi yang terdiri dari tiga. Pertama, aliran empiris adalah aliran yang menjadikan pengalaman lain sebagai pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Yang kedua yaitu aliran hedonisme, adalah aliran yang lebih dominan meninggalkan agama atau lebih mengutamakan kesenangan saja. Yang ketiga yaitu aliran pragmatisme, adalah aliran yang dilapisi dengan berbagai manfaat. Maka dari itu berpikirlah apakah ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Di sisi lain juga terdapat aspek aksiologi. Aspek aksiologis dari filsafat membahas tentang masalah nilai atau moral yang berlaku bagi kehidupan manusia. Dari aksiologi, secara garis besar, muncullah dua cabang filsafat yang membahas aspek kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Mengapa dalam filsafat ada pandangan yang mengatakan nilai sangatlah penting? Itu karena filsafat sebagai philosophy of life, filosofi hidup, mengajarkan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan yang berfungsi sebagai pengontrol sifat keilmuan manusia. Teori nilai ini sama halnya dengan agama yang menjadi pedoman bagi kita semua. Pada slide sebelumnya, tadi diperlihatkan bahwa aspek aksiologi terdapat dua bagian, yaitu etika dan estetika. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia, cara memandangnya dari sudut baik dan tidak baik. Etika merupakan filsafat tentang perilaku manusia. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh manusia. Yang kedua ada estetika. Estetika adalah salah satu cabang filsafat. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Pembahasan lebih lanjut mengenai estetika adalah sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan filosofi. Di sini tertera karakteristik nilai aksiologi. Terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu nilai objektif atau subjektif. Nilai itu objektif jika ia tidak bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Sebaliknya, nilai itu subjektif jika eksistensinya, maknanya, dan validatisnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian, tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisik. Yang kedua, ada nilai absolut atau berubah. Suatu nilai dikatakan absolut atau abadi adalah nilai yang berlaku sekarang, sudah berlaku sejak masa lampau, dan akan berlaku serta abad sepanjang masa, serta akan berlaku bagi siapapun tanpa memperhatikan ras maupun kelas sosial. Di pihak lain ada yang beranggapan bahwa semua nilai relatif sesuai dengan keinginan atau harapan manusia. Implikasi aksiologi dalam pendidikan. Terdapat tiga subbagian. Yang pertama, aksiologi dalam pendidikan Islam. Yang kedua, aksiologi bagi ilmu dan teknologi. Dan ketiga, aksiologi kegunaan bagi praktek pendidikan. Ini adalah penjelasan dari ketiga butir tadi. Yang pertama yaitu aksiologi dalam pendidikan Islam.
Ajaran Islam merupakan perangkat sistem nilai, yaitu pedoman hidup secara Islami. Sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, aksiologi pendidikan Islam berkaitan dengan nilai-nilai, tujuan, dan target yang akan dicapai dalam pendidikan Islam. Yang kedua yaitu aksiologi bagi ilmu dan teknologi. Hasil ilmu pendidikan adalah konsep-konsep ilmiah tentang aspek dan dimensi pendidikan sebagai salah satu gejala kehidupan manusia. Pemahaman tersebut secara potensial dapat dipergunakan untuk lebih mengembangkan konsep-konsep ilmiah pendidikan, baik dalam arti meningkatkan mutu atau validitas dan signifikan. Yang ketiga yaitu aksiologi kegunaan bagi praktek pendidikan. Pemahaman tenaga kependidikan secara komprehensif dan sistematis turut serta dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugas profesionalnya. Hal ini terjadi karena konsep-konsep ilmiah pendidikan menerangkan prinsip-prinsip bagaimana orang melakukan pendidikan. Penguasaan yang mantap terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan memberikan pencerahan tentang bagaimana melakukan tugas-tugas profesional pendidikan. Sekian pembahasan materi tentang aksiologi ilmu. Semoga dapat menambah wawasan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.